Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang macam-macam konsep kurikulum. Jadi, untuk latar belakang saya akan membahas sedikit tentang apa itu kurikulum. Jadi, kurikulum itu secara singkatnya adalah seperangkat mata pelajaran yang harus dilewati untuk dapat mencapai suatu tujuan pembelajaran. Perlu diketahui bahwasannya kurikulum ini memiliki macam-macam, yakni yang pertama kurikulum akademik, yang kedua kurikulum humanistik, yang ketiga kurikulum rekonstruksi sosial, dan yang keempat kurikulum teknologi. Nah, dari beberapa macam kurikulum yang saya sebutkan tadi, pastinya sudah muncul beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baik, di sini saya Makfilatul Firmaning Lestari, NIM 20410104014. Selama beberapa menit ke depan akan membahas tentang macam-macam konsep kurikulum. Jadi, apa saja sih yang akan kita bahas di dalam video kali ini? Yang pertama yakni tentang kurikulum, yang kedua konsep kurikulum akademik, yang ketiga konsep kurikulum humanistik, yang keempat konsep kurikulum rekonstruksi sosial, dan konsep yang kelima yakni konsep kurikulum teknologi. Jadi materi yang pertama yang akan saya sampaikan yakni mengenai kurikulum. Jadi saya sudah menyampaikan bahwasanya kurikulum itu adalah pelari yang menempuh jarak dari tempat satu ke tempat lainnya sehingga akan mencapai garis finish. Jadi, kenapa saya mengatakan seperti itu? Nah, perlu diketahui bahwasannya secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yakni kurir dan kurere yang merupakan istilah bagi tempat berpacu berlari dari sebuah perlombaan yang telah dibentuk semacam rute pacuan yang harus dilalui oleh para kompetitor sebuah perlombaan. Hal tersebut dilakukan untuk dapat mencapai garis finish. Nah, apa sih hubungannya dengan kurikulum pendidikan? Jadi begini, dapat dipahami bahwasannya jarak yang harus ditempuh atau dilalui di sini bermakna kurikulum dengan muatan isi dan juga pelajaran yang dijadikan jangka waktu dan juga yang harus ditempuh oleh siswa untuk mendapatkan ijazah. Jadi sudah bisa kita ambil kesimpulan kan bahwasannya kurikulum ini merupakan seperangkat peraturan atau seperangkat pembelajaran yang harus dilewati oleh peserta didik untuk dapat mencapai garis finish atau untuk dapat mendapat ijazah selama ia bersekolah. Jadi sudah saya rangkum mengenai beberapa pendapat yang membahas tentang pengertian kurikulum. Yang pertama yakni menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berisi tentang kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yakni menurut S. Nasution yang berasumsi bahwa kurikulum merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajaran. Yang kedua, yakni kita akan membahas tentang konsep kurikulum akademik. Jadi, kita bahas tentang pengertiannya terlebih dahulu, yakni kurikulum akademis merupakan model kurikulum yang berorientasi kepada masa lalu dan menekankan isi atau materi pelajaran yang bersumber dari disiplin ilmu. Hal ini dikutip dari Heri Widyastono tahun 2014 halaman 17. Jadi, pengembangan kurikulum akademis ini dilakukan dengan cara menetapkan terlebih dahulu mata pelajaran atau mata kuliah apa yang harus dipelajari oleh peserta didik. Hal tersebut yang diperlukan untuk sebagai persiapan atau pengembangan disiplin ilmu. Untuk pendekatan kurikulum ini berpijak pada teori pendidikan klasik yang memiliki asumsi bahwa semua ilmu pengetahuan, ide-ide dan nilai-nilai telah ditemukan oleh para ahli pemikir terdahulu.
Pendidikan berfungsi memelihara, mengawetkan, dan meneruskan semua warisan budaya tersebut kepada generasi berikutnya. Jadi, para guru itu atau pendidik tidak perlu bersusah-susah mencari dan menciptakan pengetahuan, sebab semuanya itu telah tersedia. Maka guru hanya tinggal menguasai dan juga tinggal mengajarkannya kepada peserta didik. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari kurikulum akademik ini. Jadi, tujuan kurikulum akademik adalah memberikan materi pelajaran yang utuh dan mengembangkan pola pikir peserta didik melalui penelitian. Kurikulum ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang cara memecahkan masalah dalam suatu bidang atau dalam disiplin ilmu dan menumbuhkannya. Oleh karena itu, menurut kurikulum ini, kurikulum berfungsi sebagai sarana untuk memelihara dan mewariskan ilmu pengetahuan. Untuk yang selanjutnya adalah tugas guru. Jadi, tugas guru atau para pendidik dalam kurikulum ini adalah memilih dan juga menyajikan materi ilmu tersebut dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Baik, di sini kita sudah sampai kepada pembahasan tentang metode. Jadi, metode yang sering dipakai dari kurikulum ini adalah metode ekspositori dan juga penyelidikan atau inquiry. Jadi, metode ekspositori ini gurulah yang berperan aktif menyampaikan materi kepada siswanya, sedangkan metode penyelidikan atau inquiry ini merupakan cara penyajian pelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan dari guru. Jadi, di sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya guru itu hanya menjadi fasilitator, dan yang berperan aktif dalam metode inquiry ini adalah anak didik, yang dimana dia itu diberikan kesempatan untuk dapat menemukan informasi yang dia dapat sendiri. Nah, kita sudah sampai ke pembahasan tentang organisasi isi. Organisasi isi atau materi pelajaran pada kurikulum akademis ini terdiri dari yang pertama, korektek kurikulum adalah pola organisasi materi atau konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran yang dikorelasikan dengan pelajaran lainnya. Yang kedua yakni uniflect atau concentrated curriculum adalah pola organisasi bahan pelajaran yang tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu yang mencakup materi dari berbagai pelajaran disiplin ilmu. Dan untuk yang ketiga yakni integrated curriculum. Kalau Unifed masih tampak warna dari disiplin ilmunya, maka dalam pola yang integrated, warna disiplin ilmu tersebut sudah tidak kelihatan lagi. Bahan ajar diintegrasikan dalam suatu persoalan, kegiatan atau segi kehidupan tertentu. Dan yang keempat yakni problem solving curriculum, yakni merupakan pola organisasi yang berisi tentang topik pemecahan masalah sosial yang dihadapi kehidupan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yakni yang ketiga mengenai konsep kurikulum humanistik. Jadi, apa sih pengertian dari kurikulum ini? Sudah tertera dalam makalah dan juga PPT bahwasanya kurikulum humanistik ini adalah kurikulum yang mengikuti aliran pendidikan pribadi. Kurikulum ini memandang bahwasanya setiap peserta didik memiliki potensi dan juga kemampuan untuk berkembang. Bahkan dari pendapat lain mengatakan bahwa kurikulum humanistik ini memandang bahwasanya peserta didik memiliki potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk dapat berkembang. Pendidikan menjadi sarana untuk mendidik dan membina manusia dari berbagai aspek, bukan hanya fisik, namun juga intelektual, sosial, dan juga afektif. Hal ini dikutip dari Sukma Dinata tahun 2009 halaman 86 sampai 87. Jadi pada intinya kurikulum ini
dalam pengembangan kurikulum ini bertujuan untuk dapat memanusiakan manusia. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan dari kurikulum humanistik. Dapat diketahui bahwasannya kurikulum ini bertujuan untuk aktualisasi diri para siswa untuk dapat menjadi manusia seutuhnya. Kenapa begitu? Karena dari kurikulum ini istilahnya dapat kita ketahui bahwasanya kurikulum ini dapat mengantarkan siswa untuk dapat mencari jati dirinya yang sebenarnya. Kenapa begitu? Karena seorang guru tidak akan memaksakan kehendaknya, tetapi malah sebaliknya, seorang guru akan memberikan siswanya kebebasan belajar. Nah, dari itu maka siswa akan dapat menemukan dan dapat menjelajah untuk dapat menemukan jati dirinya, sehingga dia itu akan menjadi manusia yang seutuhnya. Yang keempat yakni konsep kurikulum rekonstruksi sosial. Jadi, pandangan rekonstruksi sosial dalam kurikulum digagas oleh Harold Rook sekitar tahun 1920 dan 1930-an. Beliau melihat bahwasannya selama ini terjadi kesenjangan antara kurikulum dengan masyarakat. Kemudian, ia menginginkan peserta didik dengan beragam pengetahuan dan juga konsep-konsep baru yang diperolehnya di sekolah dapat diimplementasikan untuk mengidentifikasi dan memecahkan problema-problema sosial yang ada di masyarakat. Yang selanjutnya, tujuan dari kurikulum ini, yakni tujuan kurikulum diarahkan kepada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Jadi, tujuan yang bersifat umum yakni kompetensi, kemudian diperinci lagi menjadi tujuan khusus yang disebut objektif atau tujuan instruksional. Selanjutnya yakni metode. Jadi, metode yang dipakai pada kurikulum ini yakni metode kelompok. Jadi, metode kelompok ini adalah guru mengelompokkan siswa untuk dapat mengerjakan tugasnya secara berkelompok. Yang kelima, yakni kurikulum teknologi. Jadi, pengertian dari kurikulum teknologi yakni kurikulum teknologi adalah penekanan pada kompetensi, pengembangan dan penggunaan alat media pengajaran yang bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi bersatu dengan program pengajaran dan ditunjukkan pada penguasaan kompetensi tertentu. Pada intinya, kurikulum teknologi ini dikembangkan berdasarkan perkembangan teknologi pendidikan, sehingga peserta didik ditekankan untuk dapat membentuk dan menguasai kompetensi. Yang selanjutnya, tujuan dari kurikulum ini, yakni tujuan kurikulum diarahkan kepada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Jadi, tujuan yang bersifat umum yakni kompetensi, kemudian diperinci lagi menjadi tujuan khusus yang disebut objektif atau tujuan instruksional. Jadi, objektif ini menggambarkan perilaku, perbuatan, atau kecakapan, keterampilan yang dapat diukur dan diamati. Jadi, objektif ini menggambarkan perilaku, perbuatan, atau kecakapan dalam Jadi, objektif di sini menggambarkan perilaku, perbuatan, atau kecakapan, keterampilan yang dapat diamati dan diukur. Yang selanjutnya yakni metode pengajaran. Metode pengajaran bersifat individual. Tiap siswa menghadapi serentetan tugas yang harus dikerjakan beserta bersedia untuk maju sesuai dengan kecepatan masing-masing. Pada saat tertentu juga akan terdapat tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok. Jadi, pada intinya, metode yang dipakai pada kurikulum ini tidak akan menetapkan satu metode saja, tetapi akan memakai satu atau dua metode.
Yang selanjutnya yakni organisasi bahan ajar. Organisasi bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi hal tersebut telah diramu dengan sedemikian rupa. Yang selanjutnya yakni organisasi bahan ajar. Bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi hal tersebut telah diramu dengan sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan terhadap suatu kompetensi. Organisasi bahan ajar. Bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi hal tersebut telah diramu dengan sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan sesuatu kompetensi. Tak terasa, materi demi materi sudah disampaikan. Terima kasih karena sudah bersedia menonton video ini sampai akhir. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.